Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. pada pagi hari ini Rabu 24 Mei 2023, saya Bu Wiwi Suharti, pengajar praktek, melakukan pendampingan individu kelima ya di SD Mantel 2 bersama Bu Maria Ulfa dan Pak Ayu. Nanti kita akan melakukan observasi dan pasca observasi. Monggo Bu Maria. Selamat pagi Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Wahyu kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sudah saya kembali berusaha. Oke. Setelah kemarin saya tidak masuk beberapa hari karena Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik ya Pak ya. Perjalanannya juga jauh sekali. ini lumayan jauh. Lumayan jauh ya Pak. Oke, Pak Wahyu, ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya Pak Wahyu tentang persiapan untuk observasi. Saya mau observasi kelasnya Pak Wahyu untuk hari ini. Bagaimana Pak ya? Hari ini saya sudah siap untuk diobservasi Bu. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri terhadap kegiatan pembelajaran saya baik di kelas maupun dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya dari hasil refleksi dinyatakan dijawab itu tadi nantinya dapat saya dapat tahu apa saja yang perlu saya perbaiki dan apa saja yang perlu saya pertahankan. Oh ya Pak. Lalu kira-kira apa ya untuk menumbuhkan semangat anak nanti Pak dalam ini nanti? Oke, nah, jadi sebelumnya problem di kelas 3 ini, di kelas 3 ini saya mengampu 19 anak. Di situ terdapat 11 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Nah, problem yang biasanya saya sering hadapi yaitu saya kesulitan untuk mengontrol siswa. Jadi ada beberapa siswa yang siswa tersebut dominan dan cenderung ramai, sehingga menyebabkan kelas itu kurang kondusif dan peserta didik menjadi kesulitan untuk menerima materi kelasnya. Akhirnya anak-anak kurang semangat ya Pak. Iya. Lalu kira-kira Pak Wahyu ya untuk menimbulkan semangat anak-anak ini Untuk mengatasi itu tadi, untuk menimbulkan semangat, rencana yang ingin saya lakukan yaitu dengan menampilkan video pembelajaran, karena anak-anak di kelas 3 ini tidak terlalu sering menggunakan video pembelajaran. Harapannya video pembelajaran yang menarik itu nanti dapat menimbulkan perhatian sehingga mereka tertarik untuk belajar. Selain itu, saya juga akan melakukan menggunakan media konkret berupa origami, karena materi saya yaitu nantinya ada hubungannya dengan geometri lipat. Jadi anak-anak bisa langsung mempraktekkan media tersebut secara langsung. jadi ini nanti pembelajarannya itu kelihatannya kok sangat lebih menyenangkan dari sebelumnya ya Pak. Jadi harapannya seperti itu. Iya, soalnya sebelumnya anaknya kurang semangat ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, sebelumnya itu anak-anak rentang nilainya berapa Pak? Sebelum ini mau melakukan seperti ini. Jadi untuk sebelumnya saya cenderung lebih ke pembelajaran klasikal. Jadi anak-anak untuk rentang nilainya mungkin masih ada di rentang nilai 6 sampai 7. Jadi belum terlalu bagus menurut saya. Masih perlu perbaikan. Ya, memang kita harus belajar lagi ya Pak ya untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki, untuk meningkatkan kualitas anak didik yang lebih baik lagi ya Pak ya. Ini berarti 6 sampai 7. Oke. Lalu Pak, kalau untuk standar kompetensi yang akan Bapak sampaikan nanti apa Pak? Jadi untuk standar kompetensinya nanti ada 2. Yang pertama memiliki pengetahuan aktual dengan cara mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dunia dan tentang lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis.
Untuk kompetensi dasarnya nanti yang mau disampaikan ke anak-anak kompetensi dasarnya. Jadi nanti pada ini muatan materinya tematik, di situ di muatan materi tematik ada materi yang berkaitan dengan mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. Kemudian kaki yang berikutnya itu lagi dapat meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, kemudian komunikasi dan transportasi. Untuk yang matematikanya nanti peserta didik dapat menjelaskan simetri lipat dan simetri lipat bagi penggunaan menggunakan benda konkret. Dan yang terakhir mengidentifikasi simetri lipat dan simetri lipat pada penggunaan menggunakan benda konkret. Itu terkait dengan kompetensi dasarnya. Karena ini kita kelasnya tematik ya Pak ya, jadinya satu hari ada 3 mapel langsung dengan satu tema. Jadi yang sudah disampaikan Pak Wahyudi itu ada matematika, ada IPS, ada bahasa Indonesia, dan ini dalam satu hari ini itu ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk pasti ya sudah kompetensi dasar pasti ada indikator-indikator yang ingin dicapai ya Pak. Indikatornya apa saja? Indikator sesuai dengan indikator yang akan dicapai sesuai dengan tadi itu tadi. Yang pertama yaitu menentukan bahan dasar sandang dan hasil teknologi sandang di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua melengkapi informasi penting tentang perkembangan produksi sandang di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian menentukan banyak simetri lipat pada bangun data. Dan yang terakhir menyelesaikan masalah simetri lipat bangun data menggunakan benda konkret. Kelihatannya ini sangat menarik ini nanti pembelajarannya ya Pak. Saya tak sabar ingin lihat untuk kegiatan belajar dan mengajarnya untuk observasi nanti di kelas 3 ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap? Alhamdulillah saya sudah siap untuk diobservasi Pak. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan menyiapkan segala keperluan yang akan digunakan untuk pembelajaran nantinya, termasuk dengan membuat RPP, kemudian membuat media pembelajaran, termasuk juga dengan menyiapkan LCD dan peralatan yang lainnya. Berarti ya sudah siap ya. Berarti ya. Terus kemudian untuk tujuan pembelajarannya hari ini Pak, nanti pasti ada tujuannya ya anak-anak agar apa ya? Jadi nanti yang pertama agar anak dapat menentukan tadi terkait dengan materi yang tadi, maksudnya menentukan kondisi dasar sandang dan hasil teknologi sandang. Kemudian juga peserta didik dapat melengkapi informasi penting tentang perkembangan produksi sandang menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian dapat menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Terus yang terakhir peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan simetri lipat menggunakan benda konkret. Dari Pak Wahyudi, pasti ada strategi-strateginya ya Pak nanti ya. Apa kira-kira ada strategi apa Pak nanti untuk pembelajaran? Hari ini rencana saya akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, untuk media yang saya gunakan yaitu berupa drama, kemudian juga tanya jawab, diskusi dan penugasan. Jadi nanti harapannya dengan adanya diskusi dan tanya jawab, anak-anak menjadi lebih aktif lagi pembelajarannya. Iya, biar anak-anak lebih ya semangat lagi ya Pak ya. Jadi, sepertinya ini sangat menarik. Baik. Kalau begitu apa kita bisa mulai masuk ke kelas tahun ini? Baik Pak, ini berhubung anak-anak juga sudah siap, mari kita masuk di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapaknya siapa? Alendra, oke. Pimpin teman-temannya berdoa ya.
Doa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah masuk semua. Karena ini bulan puasa, tetap dijaga kesehatannya. Jangan sampai nanti sakit terus ketinggalan pelajaran. Sebelum Pak Wahyu memulai pembelajarannya, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ada yang tahu? Ada yang apa? Baca teksnya. Masih semangat belajarnya pada hari ini? Oke, kalau masih semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Masih apa? Tepuk semangat. Oke, hari ini kita belajar apa sih? Ada yang tahu atau tidak? Yang tahu tidak? Kita nanti akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Sandang itu apa toh? Pakaian. Nah, tepat sekali. Jadi sandang itu pakaian. Jadi hari ini kalian mau kegiatan mengamati video perkembangan teknologi sandang. Nah, kalian dapat menentukan bahan dasar sandang dan hasil teknologi sandang. Kemudian melalui kegiatan membaca bahan dasar pakaian, nah, kalian dapat melengkapi informasi penting pada bacaan. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, kalian dapat menentukan banyak simetri lipat pada satu bangun data. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan simetri lipat. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi lagi, nah, kalian dapat menentukan luas bangun dalam satuan liga baku menggunakan benda konkret. Nah, yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan volume. Nah, kira-kira semua apa tidak nanti pembelajaran hari ini? Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Biar masih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Wahyu akan menayangkan video yang berkaitan dengan teknologi sandang. Sudah siap? Di pertemuan kemarin, waktu tema belajar apa sama belajar apa kemarin? Tentang teknologi apa kemarin? Pertama dulu teknologi pangan. Ada apa aja contohnya? Tempe, tahu,
yogurt, susu, nah itu teknologi pangan. Nah, selain itu, selain makanan, kira-kira kebutuhan pokok manusia itu apa aja? Oke, boleh dibuka bukunya. Boleh dibuka bukunya, buku catatannya boleh dikeluarkan, silakan. Ya, buku catatannya boleh dikeluarkan. Sudah dikeluarkan tulisnya? Kalau di minggu kemarin kita belajar mengenai teknologi pangan. Nah, selain itu kebutuhan makanan, kebutuhan apa lagi yang harus dipenuhi oleh manusia kira-kira? Selain makanan. Manusia itu butuh apa? Kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan inti, kebutuhan utama. Harus ada itu. Ya, baju. Nah, tadi dokter menjawab baju. Kira-kira manusia itu butuh baju apa tidak? Membutuhkan baju. Saya nggak pakai baju gimana? Kalau nggak pakai baju gimana? Nah, berarti kan ya itu telanjang kayak gitu. Jadi baju, kemudian celana, terus kaos, nah itu kebutuhan pokok manusia. Atau dengan nama lainnya pakaian. Pakaian bisa disebut juga dengan apa pakaian? Kalau makanan kemarin disebut dengan pangan, kalau pakaian disebut dengan sandang. Jadi hari ini kita belajar mengenai perkembangan teknologi sandang atau pakaian. Ya, selanjutnya Pak Wahyu bagi menjadi 5 kelompok ya, seperti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti tugasnya apa Pak Wahyu? Nanti tugasnya masing-masing kelompok mengerjakan lembar kegiatan yang diberikan Pak Wahyu. Bisa dikerjakan dengan kerjasama sama teman kelompoknya. Oke, sebelum itu Pak Wahyu akan putarkan video. Videonya. Kamu coba. Apa? Teknologi. Betul lagi. Nanti dipersiapkan alat tulisnya. Apabila ada hal yang penting boleh dicatat. Nanti di akhir ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Tidak harus semuanya dicatat, tapi yang penting-penting aja yang menurut kalian yang perlu dicatat. Nanti di akhir ada pertanyaan yang jawabannya ada di video ini. Oke, sudah disiapkan? Oke, coba diperhatikan ya. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perkembangan teknologi sandang. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita lakukan. Perhatikan videonya ya. Apa ada hal yang penting boleh dicatat? Supaya teman-teman dapat informasi dari video di sini selanjutnya. Terima kasih. Nah teman-teman, sebelum kita ke materi, saya mau nanya nih, apakah kalian tahu terbuat dari apa sih pakaian orang-orang pada zaman dahulu? Terus bagaimana ya proses pembuatan pakaian sehingga sampai ke tangan kita? Kalau pernahkah teman-teman Perhatikan ya. yuk kita pelajari bersama. Ada semua yang penting ada. Sandang adalah pakaian yang Jadi apa itu teknologi sandang? Ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam pengolahan batu sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Ya, jadi teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang
ilmu Sampai sini pengetahuan. saja boleh. Bagiannya Sandang. sedang ini. Ilmu pengetahuan. Iya. Pengetahuan dan Fungsi dari pakaian itu yang pertama melindungi tubuh dari cuaca dingin dan dari matahari. Kira-kira kalau kita nggak pakai pakaian, kalau terkena panas apa yang terjadi? Kira-kira gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita nggak pakai pakaian, nggak terkena panas, kulitnya menjadi hitam. So, kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Kalau kita pakaian tebal, halaman panjang gitu, jadi tidak mudah digigit nyamuk. Itu fungsi dari pakaian. dari baca ini. Dan dari Sampai tiga. Selanjutnya, setelah kalian tadi mengamati videonya tadi, video tadi berisi tentang apa? Dan sandang ada berapa sandang? 5 apa aja? Dua putra, kedewan, buat rami di bunda. Ya, masing-masing dari bahan sandang dan adanya apa tadi? Teknologi sandang. Teknologi sandang tadi apa? Ada yang tahu teknologi sandang tadi apa? Ilmu pengetahuan Pengetahuan. dan teknologi yang digunakan untuk mengelola bahan baku sandang. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah. Jadi yang sebelumnya berupa hewan atau tumbuhan diolah menjadi sebuah kain. Dan kain tersebut dijahit, dipintal, nah, jadilah pakaian yang kita pakai sekarang ini. Dapat berupa apa? Kerudung, berupa seragam atau sepatu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Pak Wahyu bagikan lembar kegiatan peserta didik yang bisa kalian nanti kerjakan secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Apabila ada yang ditanyakan, nanti boleh tanya ke Pak Wahyu. Ya, di kelas Indra. Harganya tadi diolah menjadi apa? Iki lho tulisan. Ini baca kelompok ini. Iki lho, golong main. Teko aja. Waalaikumsalam.
bahan sandangnya apa? Namanya? Kapas. Nah, ini gambar kapas benar apa salah? Ayo, bapak yang lain perhatikan. Ini gambar kapas sudah sesuai? Selanjutnya, kapas diolah menjadi kain katun. Sudah tepat? Kemudian yang kedua ada apa? Ada ulat sutra. Ulat sutra gambarnya sudah sesuai itu gambar ulat sutra? Sudah sesuai nomor 3? Ya. Oke, kelompok selanjutnya hasil teknologi pangannya, hasil teknologi sandangnya berupa apa? Diolah ulat sutra diolah menjadi kain sutra. Nomor 3 kulit hewan. Diolah jadi Itu modelan. Sakit. Diolah jadi itu tadi hasil pekerjaan dari kelompok 1 kelompok 2. Kira-kira sudah tepat atau belum pekerjaannya? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, selanjutnya yang mempresentasikan hasil pekerjaannya yang tes. Depan, bapak berapa? Satu? Oke, ya, satu maju. Nanti gantian. Ayo, yang lain diperhatikan. Ayo. Kelompok 3. Ayo. Ya, 3 Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 yang kencang. Nah, yang pertama, pakaian berfungsi untuk apa? Ya, melindungi tubuh dari angin dan hujan. Sudah tepat atau belum jawaban dari kelompok 1? Sudah. Oke, selanjutnya. Kelompok 2. Apa? Juga menggunakan pada saat cuaca dingin. Terus yang ketiga, kemudian yang keempat, pakaian orang zaman dahulu terbuat dari apa? Kayu dan kulit hewan. Kira-kira kita akan belajar apa sih? Tadi kok kertasnya atau kertas bentuk persegi panjang ini kok lipat-lipat? Ada yang tahu? Kita akan belajar mengenai simetri lipat. Jadi kita akan belajar simetri lipat. Kira-kira kalau kita lipat jadi dua bagian kayak gini, yang belakang kalian kelihatan atau tidak? Kemudian kalau Pak Wahyu lipat jadi kayak gini, yang belakang kelihatan atau tidak? Ini dinamakan dengan simetri lipat. Jadi bangun atau luas ini menutupi bagian yang lainnya, menutupi dengan tepat bagian yang lain, itu namanya simetri lipat. Coba kalau kertasnya kita buka lagi, kita lipat kayak gini, lipat kayak gini. Yang ujungnya ini, halo, apa tiga, lipat kayak gini. Ya, Miring. Miring. seperti ini. Nah.
Kemudian nanti silakan diguntingi ya, diguntingi mengikuti garis hitam-hitam ini. Yang buat gunting juga silakan. Terus tadi ada yang Didengar. kotak-kotak kayak gini. Nanti kalian tulis nama bangunnya, bangun apa tadi? Ada berapa itu tadi? 7. Kan ada 7 kan bangunnya? Kalian pilih 3 saja. Kemudian gambar bangunnya nanti kalian tempel. Terus kalian tentukan banyak simetri lipatnya. Simetri lipat tadi yang apa? Yang kalau dilipat saling yang kalau dilipat saling menutupi. Ya nanti digunting. Nah, yang kalian hitung nanti garis-garisnya. Berarti ini ada berapa simetri lipat? 1, 2, ada 2 simetri lipat. Nah, silakan dikerjakan. Ya, digunting. Ya, kalian diskusikan dengan temannya. Kira-kira yang enak itu yang mana? Ya, nggak apa-apa. Jadi kertas ini gunting-gunting ini nggak apa-apa. Nah, di warna hitam ini, buatkan yang warna hitam dari hitam. Nah, ini. Ayo, perhatikan bawah dulu, nanti dia bisa mengerjakan. Nomor 5, perhatikan dulu. Oke, ini bangun apa? Nah, nanti kalian lipat kayak tadi, menutupi bagiannya. Terus dilipat lagi, naik bisa. Kayak gini. Kalau dia menutupi semua bagian, berarti namanya simetri lipat. Kalau tidak menutupi berarti bukan simetri lipat. Berarti banyak simetri lipat bangun persegi panjang tadi ada berapa? Ada 2. Berarti di sini nanti kalian tulis nama bangunnya apa? Contohnya persegi panjang. Terus gambar bangunnya ini kalian tempel di sini. Terus banyak simetri lipatnya tadi berapa? Halo, banyak simetri lipatnya tadi berapa? 2. Berarti kalian tulis 2 di sini. Silakan. Sebelum ditempelkan, halo nomor 1. Sebelum ditempelkan, kalian tentukan dulu banyaknya simetri lipat bangun tersebut. Caranya gimana? Dengan ditekuk-tekuk. Kalian lipat-lipat sehingga menutupi semua bagiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran punya? Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini. Nama bangunnya apa? Pertama. Bangunnya apa?
persegi panjang. Sudah sesuai persegi panjang? Sudah atau belum? Nomor 2, persegi panjang kayak gini. Nah, jumlah simetri lipatnya. Dan simetri lipatnya berapa? Ada 2. Sudah tepat? Persegi panjang simetri lipatnya 2. Nah, selanjutnya persegi 4. Terus? Ya, simetri lipatnya persegi 4 itu ada 4. Nah, oke. Simetri lipatnya persegi 4 ada berapa? Yang masih belum sesuai bisa dikoreksi. Punya Bapak sendiri lagi sudah benar atau belum? Yang terakhir segitiga. Nah, segitiga warna kuning kayak gini. Simetri lipatnya ada berapa? Ada 3. Jadi ini segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi itu simetri lipatnya ada 3. Nanti macam-macam segitiga akan dibahas di pertemuan selanjutnya lagi. Di kelas 3, di kelas 4. Nanti kita belajar mengenai bangun. Dan kalian bisa mendapat nama-nama perbudakan. Tadi kelompok 3 sudah tepat semua atau belum? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan. Oke. Nah, jadi 2 segitiga sama dengan 1 per. Kemarin kita sudah belajar mengenai persegi satuan ya. Masih apa? Umpamanya power inputnya gambar ini. Jumlah persegi satuannya ada berapa ini? 12. Ya, 12. Kalau belum boleh hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kemudian Pak Wahyu tambahkan seperti ini. Ketika Pak Wahyu tambahkan seperti ini, nah, ada berapa ini? Persegi satuannya ada berapa? Persegi satuannya 16, 12 atau 14? Setiap berapa segitiga tadi? 2 segitiga itu berarti sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus selanjutnya 3. Ini berarti 13. Oke. Di sini 14. Kenapa Pak Wahyu kok enggak 14, 13, 14, 15, 16? Karena setiap satu segitiga itu nilainya setengah persegi, atau 2 segitiga lagi 2 segitiga nilainya 1 per persegi. Jadi hitungnya 2 segitiga itu hitung 1 per persegi, hitung 2 kali. 12, 13, 13, 14. Jadi jumlah persegi satuannya ada 14 persegi satuan. Nah, tadi kita sudah belajar
belajar tentang apa saja di awal? Yang video tadi kita belajar mengenai apa? Teknologi sandang. Dan kita juga sudah belajar mengenai yang melipat-lipat tadi. Simetri lipat. Ada bangun apa saja tadi? Ya, simetri lipatnya ada? Ya, persegi panjang, simetri lipatnya ada berapa? 2. Persegi tadi ada berapa? Persegi. 4. Nah, ada 4. Oke. Terus kemudian yang terakhir kita juga sudah belajar mengenai persegi satuan dan segitiga satuan. Sudah bisa semuanya? Sudah paham? Kalau sudah, Bapak Ibu berikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini diri sendiri. Gimana belajarnya hari ini? Senang? Seru? Nanti pertemuan selanjutnya belajar sama Pak Wali lagi. Oke? Sudah capek? Biar nggak capek kita tekun semangat dulu. Sekarang perempuan yang ganti mimpin. Pak, Febri. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi hari ini. Tadi kita di awal sudah belajar mengenai teknologi pangan, teknologi sandang. Bahan dasarnya tadi ada apa saja? Ada kapas, ada apa lagi? Bulu domba, ada ulat buka, ada kulit hewan. Kemudian kita juga sudah belajar simetri lipat. Nah, nanti di rumah belajar lagi mengenai nama-nama garis datar biar nanti kalian hafal. Nanti ya, di akhir ada persegi satuan sama persegi satuan. Sudah bisa semuanya? Nanti di rumah belajar lagi biar kalian tambah bisa. Oke? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya Pak Wali mohon maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang ingin berdoa sampai. Ada apa dari Pak Wahyu? Dikasihkan apa tadi? Soal evaluasi. Nanti dikerjakan di rumah ya atas waktunya. Kalau disampaikan, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Wahyu? Sudah masuk kelas, sudah melakukan presentasi hari ini. Bagaimana? Apa yang Bapak rasakan untuk hari ini tadi Pak? Alhamdulillah, setelah kegiatan observasi tadi saya merasa lega, namun menurut saya masih ada beberapa
kekurangan yang perlu saya perbaiki, Pak. Oh, betul. Ada kekurangan-kekurangan ya Pak ya. Kira-kira apa saja Pak untuk ini ya, kekurangannya ini apa saja Pak? Jadi menurut saya tadi pembelajarannya kurang efektif. Anak-anak sudah lebih semangat, tetapi saya belum melakukan komunikasi kepada peserta didik dan guru belajarnya, sehingga semua anak saya seragamkan. Jadi tidak ada diferensiasi antar. Berarti anak-anak tadi sudah semangat ya, terus kemudian hanya sedikit kekurangannya. Pak, yang penting semangat terus, kita semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi pencapaian pendidikan yang lebih baik. Kemudian hari ini tadi Pak, indikator pencapaian yang sudah Bapak capai ini apa saja untuk hari ini? Jadi tadi saya bersama anak-anak, indikator yang sudah kita capai bersama yaitu alhamdulillah tadi peserta didik atau anak-anak dapat menentukan bahan dasar sandang dan hasil produksi sandang. Kemudian juga peserta didik juga sudah dapat melengkapi informasi penting pada bacaan menggunakan bahasa Jepang yang baik dan dalam bahasa efektif. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan banyaknya simetri 4 pada membaca, dan yang terakhir peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan simetri 4 menggunakan benda konkret. Sekali Pak Wahyu, materinya sudah sangat meluas ini untuk anak-anak kelas 3 ya Pak. Kemudian di sini nanti saya akan menyampaikan hasil observasinya Pak ya, untuk sedikit tambahan nanti Pak Wahyu. Mungkin untuk hasil observasi tadi seperti apa tidak barangkali saya masih perlu perbaikan banyak, mungkin dari hal-hal mana saja yang perlu saya perbaiki. Kalau saya lihat tadi sih pembelajarannya sudah baik Pak, sudah menyampaikan dengan jelas ya, sudah anak-anak sudah mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Apalagi tadi sudah ada media pembelajarannya, ada ada LCD, kemudian ada gambar-gambar untuk membuat anak aktif. Jadi anak-anak diajak untuk aktif seperti itu. Ada anak yang maju juga untuk menyampaikan hasil kerjanya, hasil LK-nya tadi juga sudah ada, kita semangat juga anak-anak. Lalu menurut Pak Wahyu ya, proses pembelajaran di kelas tadi, apakah ada hal yang berkesan Pak Wahyu dari ini? Jadi menurut saya hari ini peserta didik lebih antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan, karena peserta didik saya berikan kesempatan untuk menikmati video pembelajaran. Mereka tertarik dengan video tersebut, mereka antusias tertarik, kemudian mereka juga antusias untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Jadi mereka dapat saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya. Jadi tentang sandang tadi ya Pak, ya, tentang materi yang tentang sandang tadi ya. Iya. Berarti anak-anak sudah antusias, kemudian pembelajaran sudah meningkat, ya. Lalu berapa Pak untuk kira-kira hasil rentang nilai untuk yang sudah dilaksanakan tadi? Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya juga berdasarkan hasil evaluasi belajarnya tadi, setelah saya memberikan soal evaluasi, dan alhamdulillah ini ada kenaikan hasil belajar anak-anak kelas 3. Nah, yang semula kemarin itu rentang nilai 6 dan 7, alhamdulillah setelah saya berikan pembelajaran yang lebih menarik, naik menjadi 7 sampai 8. Oh, alhamdulillah, berarti ada peningkatan yang sebelumnya 6 sampai 7, kemudian sekarang sudah nilainya sudah mulai ke 7 sampai ke 8, bahkan ada yang mungkin ke 9 ya Pak, untuk anak yang ada anak-anak yang di atas rata-rata nilainya juga 9, terus mungkin hampir mendekati sempurna juga. Oh iya, alhamdulillah, berarti ada peningkatan Pak. Kemudian Pak, untuk proses pembelajaran tadi ya Pak, ya, apa yang ingin dicapai dan dikembangkan dari Pak Wahyu? Jadi dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang ingin saya kembangkan yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik itu diferensiasi kontennya, mungkin prosesnya, maupun diferensiasi produknya. Harapannya nanti
segala kebutuhan peserta didik, baik itu nanti yang mempunyai gaya belajar auditory, kemudian gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, nanti dapat terpenuhi semuanya. Berarti ini tadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya? Kalau yang tadi belum, tapi masih kedepannya. belum. Oh, kedepannya. Oke. Nah, ya enggak apa-apa. Ini berarti kedepannya nanti anak-anak untuk diajak belajar untuk lebih ke arah berdiferensiasi. Dan lagi ditambah mungkin sosial emosional. Jadi nanti setelah diferensiasi saya juga akan melakukan pembelajaran sosial emosional. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar peserta didik lebih mengenal akan dirinya dan lingkungan sekitar. Jadi peserta didik lebih peka dan peduli. Peserta didik akhirnya tahu apa yang dia rasakan, apa yang perlu dilakukan, dan apa yang tidak perlu dilakukan. Ya, berarti ini nanti pembelajaran berikutnya nanti ini lebih kira-kira lebih baik lagi. Biasa mungkin nanti anak-anak bisa mendapat nilai 8 yang semoga saja seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, ini untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah baik ini Pak, rencananya apa Pak? Jadi yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, yang pertama saya akan melakukan pengangkatan terlebih dahulu terhadap peserta didik. Saya berikan angket yang berkaitan dengan analisis gaya belajar. Nah, dari hasil angket itu tadi nantinya akan dapat saya ketahui peserta didik tersebut itu gunanya gaya belajar apa, visual, kemudian estetik maupun auditory. Selain itu saya juga akan merancang pembelajaran sosial emosional yang tadi. Harapannya dari pembelajaran sosial emosional ini nanti peserta didik dapat lebih lebih aktif lagi, kemudian juga mempersiapkan dirinya dan agar terciptanya kerukunan antar peserta didik. Biasa sekali Pak Wahyu ini untuk rencana kedepannya, semoga nanti rencana dapat terlaksana dengan baik dan kita dapat menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak kita yang sudah kita dapatkan selama ini. Pengetahuan kita sampaikan kepada anak-anak, semoga nanti kita bisa meningkatkan prestasi anak-anak kita di SMA 2 ini Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu untuk kerjasamanya pagi ini. Tadi sudah observasi tentang pembelajaran di kelas dan saya observasi. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Wahyu. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin dari hasil observasi ini tadi nantinya saya dapat mengetahui apa yang perlu saya perbaiki dan apa yang perlu saya tingkatkan. Mungkin saya juga mohon kritik dan saran dari Bapak agar kita juga lebih peduli terhadap peserta didik kita juga dapat lebih meningkatkan untuk kemampuan belajar peserta didik. Semoga nanti kita saling mengingatkan ya Pak ya untuk setiap harinya untuk anak-anak ya Pak ya. Terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya gitu. Sama-sama. Terima kasih. Bu Maria, saya mau melakukan pendampingan individu kelima dengan refleksi proses buatan peta sumber daya ya. Bagaimana prosesnya di SD Ngapel 2 ini dalam menemukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Jadi apa yang sudah Ibu Maria lakukan, prosesnya seperti apa? Biasanya saya melihat dari aset apa yang harus sekolah ini kami sudah ada yang jadi untuk anak-anak ini ada kalau sore itu ada kegiatan pembelajaran itu karena alumni kita menemukan alumni di sini
alumni SD 62, sekarang sudah dewasa, sudah besar. Menurut saya juga ini dia bisa menjadi, kemudian dia juga sudah terbiasa melatih menjadi, artinya di sini juga ada kegiatan seperti itu. Jadi aset yang ada di sini itu musik ya, musik apa Banjari dan Kiroa, kemudian tentang manusianya, fisiknya ini di sini ada kemudian ada tablet ini dari akhir kinerja. Dulu ada yang Bos kinerja. Bos kinerja itu dapat ini Sebanyak berapa? Banyak ya. Dulu waktu itu siswanya 35, jadi sebanyak siswa. Jadi untuk saat ini dipakai per kelas, seandainya mau kelas 6 mau pakai itu bisa, soalnya sekarang siswanya 28, jadi masih sisa. Jadi untuk memperhatikan kemudahannya, di sini ada tanaman-tanaman, di sini ada pohon sawo, Bu. Ini juga sangat menghasilkan di sini. Sawonya ini setiap berapa bulan, 1 bulan sekali itu sering didatangi penjual. Iya, terus dibeli langsung uangnya disimpan. Pokoknya gak kena gratifikasi. Ya oke Bu Maria. Terus tantangan apa yang Bu Maria hadapi dalam melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Dalam melakukan tantangannya yang pertama, waktu mencari yang agak sulit. Ini asetnya apa ya? Soalnya lingkungan kita kan kecil, Bu ya. Kita nggak punya aset apa. Kemudian di sepas jari-jari, kemudian kita mengatakan, oh kita punya apa namanya, teh, kita punya sahur, kita punya kegiatan ekstrakurikuler. Karena kan juga ada di sini. Oke. Kendalanya apa tadi kendalanya? Tantangannya yang Bu Maria hadapi? Tantangannya adalah mencari yang awalnya, karena lokasinya kecil ini, kita kan kalau mau menanam sayur gitu kan tidak ada tempat. Ada sebenarnya lewat pakai polybag kan bisa ya? Oh iya kita Iya, pakai sawi polybag gitu. ya bisa pakai polybag. Tidak harus kan, tanamannya kan bisa bertingkat kalau polybag. Sehingga hijau semua. Kalau dengan Bapak Ibu guru tidak ada tantangan? Dengan guru ada sedikit tantangan kayak gini tuh akan terlambat sedikit, tapi kita sudah melakukannya dengan Bapak Konsul mendukung ya. Berikutnya Bu Maria, perasaan Bu Maria pada waktu melaksanakan tadi dari identifikasi sumber daya sekolah itu sudah berhasil apa? Alhamdulillah, saya sih sudah ada ya sumber daya sekolah tadi ya. Alhamdulillah, dan itu bisa dimanfaatkan peserta, terutama yang IT dan tablet itu langsung belajar. Kelas 1 juga senang sekali kalau dibeli tablet. Pertimbangannya apa dalam menentukan sumber daya sekolah tadi? Seperti Banjari, terus tablet, kemudian ada banyak sama. Pertimbangannya untuk meningkatkan, yang pertama untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. Kalau untuk ekstrakurikulernya itu untuk meningkatkan kemampuan anak di bidang ekstrakurikuler. Kemudian kalau ekstrakurikulernya sudah ada setiap hari. Dan untuk sawonya ini ada Entrepreneur misalnya, sebenarnya entrepreneur yang selalu iya, ini masukkan setiap berapa. misalkan dipakai apa sawo itu untuk jamu pada waktu diare. Iya. Bisa ke sana itu. Iya. Ada enggak hal yang bisa dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bu Maria temukan? Yang belum kadang sebetulnya untuk semacam apa namanya, apa ya, tanaman itu kalau kita tanamannya hanya ini saja karena luas sekolahnya kecil, tapi tadi Ibu sudah memberikan ide untuk diletakkan di minggu dan kembangkan Ditindaklanjuti ya. saya ajak untuk
bibit Tidak harus bibit di tanaman sawi. Yang bisa ditanam banyak itu brokoli, kemudian kocel, terus apa itu? Seledri, ya banyak tuh. Kemudian hasil pemetaan yang dilakukan tadi mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan enggak? Ya ini dia pertama nanti dia mempengaruhi dalam mengambil keputusan yang sudah kita pelajari Selain menjawabnya mana gitu apa nggak usah ya? Iya kan? Sudah banyak. Kemudian apa ada nggak yang perlu dikembangkan dan dievaluasi dari aset tadi, dari pemetaan sumber daya, identifikasi sumber daya yang ada di sekolah tadi, ada yang perlu dikembangkan? Untuk ini untuk apa namanya menjari ini saya kira perlu dikembangkan karena ini kan anak-anak yang ikut hanya sebagian kecil untuk kelas 5 dan 6. Jadi saya inginnya kalau iya paling tidak kelas 3 dan kelas 4 ini juga sebetulnya anaknya juga pengen ikut gitu, cuma ya ini masih awal jadi Awalnya belum tahu. Itu saja perlu dikembangkan. Yang tadi ya, tanaman tadi. Oh iya, tanamannya itu untuk yang di Politek itu ya Bu ya, nanti kita akan mengajak anak-anak untuk menanam sebagian biji-bijian, terutama anak kecil kan anak biji terus tumbuh, mereka lihat tumbuhnya itu kan senang sekali Bu. Seperti itu. Ada nggak hal lain yang selain apa tadi tanaman dan musik Banjari tadi, ada nggak seperti tape tadi perlu dikembangkan dalam hal apa ya? Oh iya, untuk tablet nanti perkembangannya anak-anak kan bisa untuk bermain selain seperti ini. Jadi kalau yang kemarin dilakukan itu kan anak-anak untuk kelas kecil mereka mau menyanyi seperti itu. Ini dibuka tabletnya, terus mereka diajak membuka untuk diajari untuk mengetik, membuka YouTube, kemudian anak-anak mencari seperti itu lagunya yang ini untuk pemandangan ini, anak-anak akhirnya semangat untuk apa namanya belajar menyanyi. Yang awalnya kelas 1 itu dulu itu kalau diajak nyanyi saya itu kayak ngomong sendiri Bu. Iya. Kemudian saya ajak pakai tablet ini mereka kayaknya semangat. Jadi saya bentuk kelompok gitu. Melihat gitu. Iya, sambil melihat YouTube. Jadi anak-anak dengan melihat YouTube lagu pemandangan kemarin yang kali saja yang kemarin itu anak-anak lebih semangat. Ternyata anak-anak bisa menghafal lagu dengan cepat. Kalau yang dulu kan saya bacakan satu hari seperti itu ya. Itu anak-anak kayak lama gitu, kayak saya ngomong sendiri, mereka nggak memperhatikan. Saya begitu dengan HP cepat sekali mereka menangkapnya. Iya, ini Untuk mendukung keberhasilan tadi, apa keputusan yang diambil ya? untuk mendukung keberhasilan ini ya saya meminta dukungan dengan kepala sekolah, kemudian di dalam ini alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung keputusan untuk mengambil aset tadi Bu. Kemudian wali murid ini juga diajak bekerja sama juga sangat Contohnya apa? anak-anak kalau seandainya kalau di sekolah kan sudah saya ajarkan untuk seperti tadi membuka YouTube ya. Kemudian di rumah kita juga. Kemudian kalau seandainya di sekolah tidak memungkinkan untuk ada dua hal yang dilakukan, seandainya tadi sudah menyanyi pemandangan. Kemudian ternyata di dalam tema itu ada dua, satunya belum sempat dilakukan. Nah itu bisa dilakukan di rumah dengan orang tua. Mereka sangat membantu sekali seperti itu. Mendampingi anak belajar. Ada nggak pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat atau sebelum mengikuti guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika? Untuk dilema etika ini anak yang ini kelas 1. Jadi ada dua anak. Yang pertama ini awal-awal waktu masuk itu dia tidak mau masuk kelas, namanya
pengaruh. Kemudian yang baru kemarin ini juga Habib tidak mau masuk kelas sendiri. Kalau yang awal itu memang dia masih takut karena pindahan dari Kalimantan. Kemudian sudah berjalan 1 bulan mereka sudah bisa masuk dengan kita mengajak anak-anak untuk ya bermain dengan senang-senang di sekolah, dengan pelajaran yang menyenangkan, akhirnya mereka suka. Kemudian yang kemarin ini baru-baru ini anaknya awalnya kemudian di tengah-tengah itu dia juga sama seperti itu, ibunya masuk ke kelas di dalam kelas. Iya, kemudian ada ibunya harus bekerja. Kemudian kalau dia harus menunggu anak di dalam kelas kan keberatan. Ini dilemanya seperti itu, jadi anak-anak harus belajar namun ibunya juga harus bekerja. Namun kita sudah mengambil langkah-langkah untuk anak-anak diajak ke sekolah, ibunya juga diajak berbicara. Ternyata anaknya ini ternyata takut dengan ibunya, ketemu masalahnya, ya alhamdulillah sudah Bisa diselesaikan. Iya, oke. Ya, dalam proses pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan, ada prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 ada enggak? Di modul 3.1 kemarin kita belajar tentang 4 paradigma, kemudian 4 prinsip dan 9 langkah-langkah. Kemudian 4 paradigmanya yaitu individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang, dan 3 prinsipnya yaitu pengambilan keputusan berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, kemudian berpikir berbasis. Kemudian untuk 9 langkah pengambilan keputusannya itu yang pertama mengenali ada nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga kumpulkan fakta yang relevan. Kemudian yang keempat pengujian benar atau salah. Ini uji pengambilan keputusannya. Kemudian yang kelima ini pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang keenam prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh investigasi opsi trilema. Yang kedelapan buat keputusan. Yang kesembilan tanya keputusan dan refleksi. Oke. Terus dari situ tadi Bu Maria, ada nggak yang perlu dikembangkan dan dievaluasi? Iya, ini perlu ketelitian dalam menentukan sikap dan perlu ketegasan dalam mengambil keputusan dan jangan sampai keputusan nanti ini tidak berpihak pada orang. Kita dalam mengambil keputusan diusahakan untuk berpihak kepada orang. Utamanya itu ya. Iya, terutama untuk murid ini. Oke. Terus ada nggak rancangan program yang berdampak pada murid? Ya, ada. Apa itu? Program penghijauan di sekitar kelas untuk kerindangan. Ini program membawa bekal makanan sehat dari rumah. Jadi ini rencananya memang anak-anak ini saya ajak membawa bunga, setiap anak 1 bunga. Ini diletakkan di depan kelas agar kelasnya lebih rindang. Anak juga saya kenalkan untuk manfaat oksigen. Jadi mereka itu tahu kalau bunga itu tidak oksigen. Jadi untuk kalian bernafas. Saya beri contoh kalau di planet di bulan mereka tidak bisa bernafas. Saya ceritakan aja itu mereka. Oh berarti kita di sini tidak beli ya Bu gitu. Kemudian untuk apa namanya bekal sehari-hari ini karena anak-anak jajannya kan terlalu nggak sehat ya Bu. Jadi saya menginginkan untuk anak-anak sehat. Saya menginginkan orang tua terutama yang rumah satu ini saya ajak bekal Dari rumah. dari rumah mungkin. Itu bentuk programnya itu ya. Jadi anaknya membuat apa tadi, membawa bunga, membawa makanan. Untuk programnya seperti itu. Untuk semua siswa itu. Ini yang masih berlaku untuk kelas 1, misalnya untuk belum untuk kelas 2 sampai 6 ini belum si angkatannya. Pada akhirnya nanti diteruskan ke sana nggak? Iya, masih nanti kita sebagai Ada nggak dukungan dan tantangan? Dukungannya apa saja? Yang dukungan dan tantangannya dihadapi? kalau dukungannya pasti ada. Kalau untuk tantangan sekali, kalau untuk dukungannya pasti ada sekali. Dalam
menyiapkan bekal. Ini kan kalau dulu ada anak yang tidak sama, ternyata orang tuanya ada yang kerja. Nah ternyata meskipun mereka bekerja, setelah saya meminta untuk memberi makanan sehat, mereka mendukung sekali dan mereka mengusulkan untuk memberikan makan sehat bawa nasi dengan telur, dengan tempe, dengan Berarti dukungan dari orang tua ya. dari orang tua. Alhamdulillah Anaknya ada nggak? namanya Ada nggak orang tua yang nggak melakukan misalkan memberikan bekal ke anaknya? Ada nggak? orang tua ini sebagian besar sebenarnya kalau hanya sebagian kecil saja, tapi ini juga sekarang sudah mulai menggunakan temannya, karena kan anak kan kalau temannya makan dia juga ikut merry gitu, jadi pengen akhirnya orang tuanya suka. Dengan cara apa itu Bu Maria menghadapi tantangan tersebut? Saya Pendekatan ke orang tua. Berhasil ya? ya, Oke. Iya, Bu Maria, kita lanjutkan dalam perkembangan komunitas praktisi ya. Ada nggak yang sudah Bu Maria rintis dalam komunitas praktisi di sekolah di SD nomor 2 ini? kalau di SD nomor ini pelan-pelan sekolah ini ya siswa yang untuk kedudukan paling murid ini komunitas komunitas ini untuk mereka sendiri untuk kegiatan yang ada di sekolah pertama di sana. Kemudian untuk komunitas yang di luar ini untuk KKB ini sudah dilakukan. Jadi KKB ini kan biasanya KKB itu terbagus ya Bu. Nah ini untuk tahun ini membuat KKB biasanya kalau berkelas itu kan bagus. Kalau berkelas hanya sedikit hanya 8 orang seperti itu. Hasilnya kelihatannya kurang semangat. Jadi ini membuat KKB iya, kita dari kelas 1 per kecamatan, kelas 2 per kecamatan, jadi agak banyak sampai sekitar 28 personil kalau kita sekolah SD. Dalam rekan di komunitas praktisi itu ada perubahan yang menyenangkan nggak? Tadi kan dari yang besar dibawakan dari kecil ya, dibawakan ke besar, ada nggak perubahan yang menyenangkan? Untuk perubahan ini alhamdulillah dari teman-teman ini sudah bagus sih, sudah menyenangkan. Kemarin yang waktunya datangan terlambat sekarang dari lingkungan masyarakat ini pasti mendukung untuk kegiatan tetap sekolah, kemudian untuk pembelajarannya juga lebih nyaman, menyenangkan. Karena gurunya inovasi. Kelas 1 kalau saya sehari nggak masuk gitu, besoknya sudah aja dipeluk. Pulpa kenapa nggak masuk kemarin? Lu pulpa ada tukang sisanya. Perlu anak-anaknya. Iya, kelas 1 ini suka peluk saya. Kalau saya nggak masuk. Terus Bu Maria, setelah program ini selesai, ada nggak rencana yang akan dilakukan oleh komunitas praktisi tersebut? Untuk ini ya melanjutkan kemudian mendisiplinkan ini Tidak berhenti sampai di sini ya? iya Bu, ini akan melanjutkan program dan kita juga menentukan rasa tanggung jawab pada siswa dan buat anak-anak ini yang paling penting. Dukungan Bapak Ibu Guru untuk komunitas praktisi bisa terus belajar bersama. Alhamdulillah Terutama di Karage tadi ya. iya. Oke, bagus sekali Bu Maria, terima kasih. Semoga Bu Maria selalu sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.